dana rapel pensiun, uang selisih kenaikan gaji, akhirnya masuk rekening, dan dengarkan kalimat ini baik-baik, negara memastikan pencairan ini bukan hanya untuk pensiunan yang masih hidup janda duda, bahkan ahli warisah pun tetap mendapatkan haknya, tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dilupakan, tiada yang dikorbankan. Selama data tercatat dan status sah, hak itu tetap melekat, namun Bapak Ibu, ada satu hal penting yang tidak boleh disepelekan, satu kesalahan kecil saja, satu data yang tidak sinkron, satu prosedur yang diabaikan, bisa membuat dana ini tertahan bukan hangus, bukan dibatalkan tapi tertahan, dan penantian yang tertahan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penantian sejak awal. Karena itu ikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir, simpan baik-baik, pahami pelan-pelan, karena ini bukan sekedar kabar, ini panduan untuk menjaga hak Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu Nama Budaya, salam kebajikan. Namun Bapak Ibu, ada satu hal penting yang tidak boleh disepelekan, satu kesalahan kecil saja, satu data yang tidak sinkron, satu prosedur yang diabaikan, bisa membuat dana ini tertahan bukan hangus, bukan dibatalkan tapi tertahan, dan penantian yang tertahan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penantian sejak awal. Karena itu ikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir, simpan baik-baik, pahami pelan-pelan, karena ini bukan sekedar kabar, ini panduan untuk menjaga hak Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, para pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda duda, serta keluarga ahli waris yang setia menunggu kepastian, hari ini kita tidak sedang membahas rumor, tidak sedang membahas isu media sosial, tidak sedang membahas harapan no. Yang kita bahas adalah pencairan dana rapel, selisih kenaikan gaji pensiun, berdasarkan keputusan resmi negara yang telah melalui proses administrasi panjang, verifikasi ketat, dan pengesahan hukum di tingkat Kementerian Keuangan serta PT Taspen. Keputusan ini tidak muncul tiba-tiba, tidak lahir karena tekanan, tidak dibuat asal-asalan, prosesnya panjang dan berlapis, dibahas dalam forum resmi, dihitung dalam anggaran negara, diverifikasi dalam sistem nasional. Ini kepastian, bukan janji. Lalu apa sebenarnya dana rapel itu? Dana rapel adalah selisih pembayaran akibat penyesuaian atau kenaikan gaji pensiun yang belum sempat dibayarkan pada periode sebelumnya. Ini bukan uang baru, bukan bonus, bukan hadiah. Ini adalah hak yang tertunda, dan negara berkewajiban membayarkannya. Hak ini tidak gugur oleh waktu, tidak hilang karena usia, tidak lenyap karena pergantian pejabat. Selama data tercatat dan status jelas, hak itu tetap ada. Negara tidak boleh dan tidak akan menghapus hak purna bakti. Pemerintah menegaskan tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, tidak ada yang didahulukan karena jabatan, tidak ada yang dipinggirkan karena golongan. Semua yang berhak akan menerima, dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai pelosok, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi, semua diperlakukan sama oleh sistem. Yang berhak menerima dana rapel ini adalah pensiunan, ASN pensiunan TNI, pensiunan Polri janda, pensiunan duda, pensiunan serta anak yatim piatu, yang tercatat sebagai ahli waris sah. Semuanya sudah terdata dalam sistem nasional Taspen. Tidak ada yang dilompati, tidak ada yang dihapus. Diam-diam ini resmi, ini sah. Kepastian ini juga diperkuat oleh arah kebijakan fiskal negara, disampaikan dalam forum-forum kenegaraan, ditegaskan oleh pejabat Kementerian Keuangan. Pesannya jelas, negara hadir, negara tidak melupakan pengabdian puluhan tahun para purna bakti. Namun sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, cara pencairan. Banyak yang masih salah paham, banyak yang masih panik, banyak yang masih bertanya-tanya, oh harus kemana, harus daftar, apa harus antre, di mana? Dengarkan baik-baik, dana rapel ini tidak dicairkan secara manual. Tidak pedang ke kantor Taspen, tidak perlu ke kantor pos, tidak perlu antre sejak pagi, tidak perlu membawa map berisi berkas, tidak perlu tanda tangan apapun, semua dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dana ini langsung ditransfer ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan, rekening yang sama, bank yang sama. Bapak dan Ibu cukup mengecek ATM, SMS banking atau mobile banking. Sistem ini dibuat ramah lansia, aman dan transparan. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering. Kenapa nominal setiap orang berbeda? Kenapa tetangga dapat lebih besar? Kenapa teman satu kantor dulu selisihnya jauh? Ini sering menimbulkan kebingungan dan kecurigaan.
Jawabannya sederhana dan wajar, besaran dana. Rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, golongan dan pangkat jumlah bulan, kode keterlambatan main bayar Anda, serta tunjangan yang melekat. Semua dihitung oleh sistem komputer Taspen, bukan manual, bukan kira-kira, bukan permainan. Kalau nominal berbeda, itu bukan kesalahan dan bukan ketidakadilan. Itu hasil perhitungan sesuai data, masing-masing kena dikurangi. Tidak ada yang dilebihkan, namun Bapak Ibu, ada satu hal penting yang sering diabaikan. Dana tertahan, otentikasi data. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperketat sistem data nasional. Semua lembaga diintegrasikan, tujuannya untuk melindungi hak penerima dan mencegah penyalahgunaan. Jika otentikasi belum dilakukan atau belum tuntas, dana bisa tertahan. Sekali lagi. Tertahan bukan hangus. Begitu otentikasi selesai dan data dinyatakan valid, proses pencairan akan berlanjut otomatis. Bagi janda duda dan ahli waris, perhatian ekstra sangat diperlukan. Pastikan status penerima sudah diperbarui, pastikan data kependudukan sinkron, pastikan tidak ada data lama yang masih tercantum. Negara tetap membayar hak almarhum atau almarhumah melalui ahli waris sah. Banyak yang bertanya, jika penerima sudah wafat bertahun-tahun lalu, apakah dana rapel masih bisa dicairkan? Jawabannya bisa selama ahli waris sah dan tercatat, hak itu tidak gugur oleh kematian. Negara tetap bertanggung jawab. Sekarang dengarkan peringatan penting ini. Waspada penipuan Taspen, tidak pernah menelepon meminta PIN, tidak pernah meminta OTP, tidak pernah meminta transfer biaya administrasi. Jika ada yang mengaku petugas dan meminta data, atau uang itu penipuan, abaikan, laporkan, jangan panik. Jika sampai hari ini dana belum cair, jangan panik. Pencairan dilakukan bertahap dan bergelombang, agar sistem perbankan tidak overload. Ada yang masuk lebih cepat, ada yang menyusul. Ini normal, hak Bapak dan Ibu tidak hilang, hanya karena belum giliran. Pastikan rekening aktif, pastikan data valid, pastikan otentikasi selesai. Jangan percaya pada calo, jangan percaya pada orang yang menjanjikan percepatan. Dengan imbalan, Bapak Ibu yang kami hormati, dana rapel ini bukan sekedar angka di layar ATM. Ini adalah simbol-simbol bahwa negara mengakui pengabdian, puluhan tahun datang pagi, pulang sore, bertugas di berbagai daerah dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Semua itu tidak dilupakan. Namun kebahagiaan menerima dana, ini harus diiringi kebijaksanaan. Di usia senja, prioritas hidup berubah. Kesehatan adalah yang utama, ketenangan adalah yang terpenting. Jangan sampai dana ini habis tanpa arah. Gunakan dengan bijak, utamakan kesehatan. Penuhi kebutuhan pokok, sisihkan untuk dana darurat. Boleh membantu anak cucu, tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Jangan sampai rasa tidak enak hari ini berubah menjadi penyesalan di kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, jika hari ini Anda masih menunggu, masih mengecek rekening, masih berharap setiap notifikasi masuk, bersabarlah, hak Anda tidak hilang. Hak Anda sedang dalam proses. Negara sudah menetapkan anggaran, sudah disahkan, sistem sudah berjalan. Tinggal soal waktu dan kelengkapan data. Mari kita terima kebijakan ini dengan rasa syukur, dengan kepala tegak, dengan hati tenang. Semoga dana rapel ini membawa ketentraman, menjaga kesehatan, dan menambah kebahagiaan keluarga. Mari kita tutup dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua diberi umur panjang, kesehatan dan ketenangan di hari tua, dijauhkan dari penipuan, dijaga hak dan martabat kita sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.